Awalnya saya sendiri tidak berkecimpung di dalam pelayanan yang berhubungan dengan alam roh, ya, karena saya memiliki latar belakang dari Sekolah Alkitab GBIS, yaitu SABIS, Sekolah Alkitab Betel Injil Sebenung di Wonorejo 4 tahun 90-91, sehingga saya masuk di dalam gereja yang beraliran karismatik, ya. Tetapi dalam perjalanan iman saya, awalnya saya tidak memahami tentang dunia alam roh, apalagi apa itu gereja Pantekosta, apa itu gereja karismatik, saya belum begitu memahaminya. Tetapi dalam pertumbuhan iman rohani saya, sehingga saya belajar Alkitab, dan saya bersaat teduh, ternyata di dalam Alkitab saya menemukan banyak perkara-perkara ajaib yang berhubungan dengan alam roh. Dulu saya berpikir yang berhubungan dengan alam roh itu misalnya dunia paranormal, dunia pedukunan, sehingga pelayanan pengusiran setan itu seolah-olah milik daripada paranormal atau orang pintar atau dukun-dukun. Tetapi setelah saya mempelajari Alkitab, ternyata di dalam Alkitab ada banyak rahasia-rahasia Tuhan, banyak keajaiban, ada mujizat di dalam iman Kristen. Istilah saya menemukan yang pertama adalah tentang baptisan Roh Kudus. Yang kedua adalah tentang bahasa roh. Kemudian saya mengenal lagi tentang bagaimana Tuhan memakai setiap orang percaya bisa masuk di dalam dimensi pelayanan berdasarkan karunia-karunia roh. Awalnya saya menolak, awalnya saya kurang memahami tentang dunia roh. Tetapi setelah saya bertumbuh dalam pengenalan Alkitab, saya mengenal yang pertama adalah baptisan Roh Kudus. Ternyata baptisan Roh Kudus itu adalah awal orang masuk di dalam dunia roh. Karena ketika orang dibaptis dalam Roh Kudus, mengalami kepenuhan Roh Kudus, seperti dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4, di situ dikatakan gereja mula-mula mengalami baptisan roh. Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus memenuhi mereka, sehingga gereja mula-mula banyak karunia-karunia roh bermanifestasi. Sampai Alkitab mengatakan dalam Kisah Rasul 4 bahwa Petrus dengan bayangannya bisa menyembuhkan orang sakit, bisa mengusir setan-setan. Bahkan Rasul Paulus dalam Kisah Rasul pasal 19 dikatakan dengan kain yang dipakai oleh Rasul Paulus bisa membawa mujizat kesembuhan dan kelepasan. Jadi ketika saya mendalami Alkitab, di dalam Alkitab ada satu hal yang harus orang percaya masuk dalam baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus tidak sama dengan baptisan air. Kalau baptisan air itu tanda orang bertobat mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ketika orang masuk dalam baptisan roh, dia masuk di dalam dimensi menerima kuasa supranatural dari Roh Kudus. Karena Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kalau Roh Kudus turun atasmu, kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi lewat baptisan Roh Kudus yang saya terima, disitulah muncul yang kedua, namanya bahasa roh. Ternyata ketika saya mendalami bahasa roh, seringkali gereja ada yang menolak, ada yang tidak. Ternyata bahasa roh ini, saudara, kalau di dalam teks asli Alkitab, itu adalah bahasa lidah. Ya, kalau kita lihat misalnya di dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4, ini bukan bahasa roh, tetapi adalah mujizat bahasa orang-orang Yerusalem, kepenuhan Roh Kudus berbahasa roh. Di situ dikatakan berkata-kata dengan bahasa lain. Lah, kata bahasa lain ini bukan bahasa roh. Ini adalah bahasa asing, bahasa dari suku bangsa lain. Kalau di dalam teks Alkitab yaitu senolalia, yaitu berkata-kata dengan bahasa asing. Yang kedua itu 1 Korintus pasal 14 ayat 1 dan 2. Di sini bukan bahasa lain tetapi bahasa lidah.
yaitu glosolalia, yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia menjadi bahasa roh karena digerakkan roh kita oleh Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, kalau bahasa lain itu bisa dimengerti oleh suku bangsa lain, tapi kalau glosolalia 1 Korintus 14 ayat 1 dan 2 tidak dimengerti. Makanya di sini dikatakan perlu menafsirkan bahasa roh. Jadi saya masuk di dalam dimensi yang pertama, masuk dalam baptisan Roh Kudus. Yang kedua, saya mengizinkan bahasa roh itu bermanifestasi di dalam hidup saya sebagai bahasa doa. Karena Alkitab mengatakan bahasa roh itu membangun iman. Ya, 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 4 dikatakan bahasa roh itu membangun iman. Jadi ketika kita berbahasa roh, kita membangun iman kita. Ketika kita berglosolalia atau kita bersenolalia, yang tentu saja yang asli, yang digerakkan Roh Kudus, maka kita berhubungan dengan Tuhan lewat roh. Sehingga dari baptisan roh, dari pemahaman tentang bahasa roh ini, maka saya masuk di dalam karunia-karunia roh, sehingga dalam perjalanan iman dan pelayanan Tuhan percayakan saya karunia 1 Korintus 12 ayat 10, yaitu karunia membeda-bedakan bermacam-macam roh. Dari inilah maka saya merasakan Tuhan membangkitkan pelayanan pawang setan, yaitu pelayanan pengusiran setan-setan yang ada di dalam iman Kristen ketika karunia roh bekerja, yaitu karunia membeda-bedakan bermacam-macam roh. Inilah yang saya terima dari Tuhan, yaitu pelayanan pawang setan asli, pawang setan Sujianto, yang tujuannya mengusir setan seperti Matius 10 ayat 8, usirlah setan-setan dalam namaku. Bahkan Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan roh yang ada di dalam kita lebih besar dari segala roh-roh yang lain. Sebab itu pastikan saudara dimerdekakan dari kuasa kegelapan. Terima kasih, Tuhan memberkati pada hari Minggu ini bersama saya Pawang Setan Sujianto di Kebun Binatang Surabaya. Shalom, Tuhan memberkati.